Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sindu dan pada kesempatan kali ini saya akan berdiskusi mengenai Docker Container. Baik, kita mulai. Jadi apa sih Docker itu? Docker itu adalah sebuah platform open source yang biasa digunakan oleh developer-developer zaman kini untuk mendeploy aplikasi mereka, di mana aplikasi mereka itu akan dibungkus dalam sebuah kesatuan yang namanya kontainer, di mana dalam kontainer ini itu sudah include API call untuk sistem ke OS, kemudian library dan dependency, peralatan-peralatan yang dibutuhkan seperti networking, hingga aplikasinya itu sendiri. Nah, baik. Jadi, nah ini adalah salah satu alasan besar kenapa developer menggunakan Docker. Jadi, pasti teman-teman pernah dengar kata-kata ini apabila teman-teman sudah mencoba membuka aplikasi di banyak device gitu. But it works on my machine. Nah, itu adalah hal-hal yang sering dibicarakan, kenapa kok aplikasi yang sama bisa dijalankan di komputer saya, tapi nggak bisa di komputer lain. Nah, gitu. Nah, inilah Docker, di mana Docker akan membantu. Jadi kurang lebih kita bisa melihat perbandingan VM atau virtual machine terhadap Docker di skema ini. Jadi di sisi kiri kita bisa lihat skemanya dari virtual machine. Virtual machine ini seperti teman-teman bisa lihat sebuah guest OS atau kita anggaplah OS lain itu berjalan di atas hypervisor yang jalan di OS lain lagi begitu. Jadi host OS ini kita anggaplah Windows begitu ya. Kemudian hypervisor-nya adalah aplikasi yang kita install di Windows, bisa berupa Hyper-V, bisa berupa QEMU. Nah, kemudian hypervisor-nya akan membuat sebuah environment virtual sehingga case OS ini merasa berjalan di sebuah mesin baru gitu. Case OS ini kita juga bisa install Windows atau Linux atau sebagainya gitu. Kita anggaplah di sini Windows gitu. Nah, baru di atas case OS itu ada libraries, binaries atau tools dan lain-lainnya, dan baru disitulah aplikasi bisa berjalan. Sehingga kita bisa lihat seberapa tidak efisiennya ini. Kenapa? Karena case OS ini adalah full-fledged OS gitu, di mana ukurannya sangat besar dan dia harus berjalan setiap kali ada aplikasi baru yang harus dijalankan. Bukan itu saja, tapi juga libraries, dependencies, tools, dan lain-lainnya juga harus diinstal ulang di masing-masing case OS. Hal ini membuat VM ini biasanya sangat memakan memori, sangat memakan storage, dan juga prosesor, alokasi kemampuan prosesor begitu. Nah, kekurangannya lagi, dia itu juga menyebabkan adanya celah keamanan karena guest OS ini memiliki API call yang sangat low level bisa masuk ke host OS. Apapun yang ada dari host OS, maksud saya kerentanan keamanan apapun yang ada di host OS di VM manapun itu bisa membuat bocor data baik dari host OS maupun guest OS lainnya begitu. Sedangkan kalau kita lihat di kanan, itu adalah metode implementasi dari Docker. Jadi di atas host OS itu kita install Docker gitu, aplikasi Docker. Kemudian Docker ini akan me-launch masing-masing aplikasi di dalam kontainer, di mana aplikasi ini dapat saling menggunakan libraries, tools, dan lain-lainnya yang hanya diinstal sekali dan bisa dipakai banyak kontainer. Nah, keamanannya Docker ini datang dari isolasi yang baik dari masing-masing kontainer, yaitu pada saat kita melakukan deployment Docker pada umumnya, kita dapat mengatur seberapa dalam API call yang bisa dipanggil di dalam networking maupun di dalam file system access begitu. Jadi dari penjelasan ini kita bisa lihat bahwa Docker itu lebih efisien resource dan lebih aman daripada virtual machine. Baik, selanjutnya kita berdiskusi bagaimana sih caranya install Docker di sistem operasi Windows. Pada kesempatan kali ini saya memilih Windows karena pada umumnya teman-teman menggunakan Windows di laptopnya maupun di komputernya. Jadi kita bisa memulai dengan mengakses link yang ada di layar, kemudian kita memilih instalasi Docker Desktop sesuai arsitektur yang komputer teman-teman miliki, bisa x86 atau ARM. Baik, kemudian teman-teman bisa buka setup yang sudah di-download, nanti akan ditanya, diberikan opsi seperti ini. Jadi untuk kali ini saya menyarankan untuk teman-teman menggunakan WSL versi 2 ini, karena
WSL versi 2, untuk saat ini Docker itu secara optimal berjalan itu di dalam OS Linux sebenarnya. Tapi karena kita di Windows, maka kita harus membuat sebuah environment Linux. Dan WSL ini adalah salah satu implementasi VM yang paling optimal untuk saat ini di Windows. Jadi saya sarankan menggunakan WSL. Baik, kemudian kita klik lanjut, dan kita biarkan setupnya menyelesaikan instalasi. Dan kemudian kita akan diminta untuk merestart komputer kita. Sehingga kita ikuti saja untuk di restart, dan setelah di restart, pada umumnya, walaupun tidak selalu, kita akan diberikan prompt seperti ini. Akan ada command prompt yang terbuka, menyatakan bahwa kita harus mengupdate WSL, begitu. Nah, hal ini teman-teman jangan panik dulu karena melihat prompt begini, cukup simple kok. Jadi kita buka command prompt baru, kemudian kita masukkan command seperti yang saya letakkan di layar gitu ya. Kemudian tinggal tekan enter. Nah, command ini akan melakukan update pada libraries WSL gitu atau WSL. Nah, kemudian kita tunggu sampai kita mendapatkan notifikasi successful kayak gini, dan kita udah bisa buka Docker desktop-nya. Teman-teman akan ditunjukkan window seperti ini. Dan kalau misalnya di bawah itu teman-teman sudah bisa melihat penggunaan RAM, CPU, itu maka Docker desktop sudah siap digunakan dan bisa mulai diisi kontainer begitu. Baik. Kemudian setelah install Docker-nya, saya akan menunjukkan bagaimana sih caranya kita mendeploy kontainer di dalam Docker. Gitu. Untuk kesempatan kali ini, saya memilih untuk mencontohkan kita mendeploy kontainer Uptime Kuma, yaitu sebuah aplikasi network monitoring gitu ya. Nah, dia seperti ini, dia itu adalah aplikasi berbasis web yang kita bisa gunakan untuk memonitor website atau server atau router dan sebagainya. Dan menurut saya ini adalah tools yang sangat versatile buat teman-teman di IT gitu. Baik, kita akan lanjutkan dengan demo. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di layar untuk demo kali ini. Saya menggunakan Windows supaya OS yang digunakan familiar dengan teman-teman. Jadi saya udah install juga Docker Desktop, bisa dilihat di sini. Kita langsung buka aja Docker Desktop-nya. Ya, jadi kalau di Windows ini memang Docker agak lama ya teman-teman, karena kita bukan cuma memulai Docker-nya saja, tapi kita menginisiasi OS Linux yang ada di WSL tadi yang kita sudah diskusikan sebelumnya. Jadi kita tunggu dulu sampai proses starting ini selesai. Oke. Baik. Kalau kita udah melihat seperti ini, kita bisa lihat di kiri bawah ini penggunaan RAM dan CPU, berarti inisiasi dari Docker sudah selesai. Jadi untuk saat ini karena masih belum punya kontainer yang running, dia akan kosong seperti ini. Nah, ini enaknya Docker Desktop ya teman-teman, daripada kita itu bingung carinya image di mana, teman-teman bisa melihat ini di bawah sini. Ini ada Docker Hub, di mana teman-teman bisa buka dan mau mencari apapun di sini yang biasanya di Docker Hub itu ada di sini. Jadi misalnya kita akan buka Uptime Kuma. Nah, Uptime Kuma itu penulis yang aslinya ada Louis Lam. Jadi kita pilih yang ini. Nah, jadi mirip sama kayak Play Store gitu ya teman-teman. Nah, ini kita di kanan atas diberi opsi pull atau run. Pull ini adalah bahasa di dalam Docker untuk download begitu. Kita download image-nya supaya tersedia di hard disk kita atau lokal begitu ya. Run ini adalah kombinasi dari pull kemudian run. Jadi kita pilih yang run aja. Kita bisa beri nama apapun sesuai keinginan teman-teman. Jadi saya akan kasih nama Uptime Kuma seperti ini. Kemudian di bawah ini adalah host port gitu. Jadi aplikasi ini kan tadi kita sudah dijelaskan bahwa merupakan aplikasi web based ya. Jadi kita harus memberi port di mana kita bisa mengakses aplikasi tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di kanan, dia itu di dalam Docker-nya dia itu menggunakan port 3001
dengan protokol TCP. Nah, di kirinya kita akan menuliskan port yang akan diekspos ke dalam komputer kita. Nah, ini terserah teman-teman. Yang penting valid nomor port. Nah, untuk kali ini kita akan coba dengan port 80 begitu ya, teman-teman. Kita klik run. Nah, sudah. Nah, ini kita bisa lihat lognya di sini. Kita akan tunggu sampai dia ready deployment-nya. Nah, ini ya teman-teman bisa lihat di sini, ini dia listening on 3001 ini maksudnya adalah secara internal di dalam kontainer Docker aplikasi ini berjalan di port 3001, tapi karena kita tadi memintanya di port 8080, maka di komputer kita bisa diakses dari 8080 gitu. Jadi kita bisa klik di sini, cara cepat untuk membuka aplikasi Docker ini. Otomatis akan membuka begini. Nah, kita sudah masuk. Kita bisa kasih apapun aja nih, misalnya kita tulis admin, kasih aja password sesuai keinginan teman-teman. Dan kita sudah masuk. Nah, sudah selesai. Jadi dengan Docker, kita udah menjalankan aplikasi ini. Di dalam Uptime Kuma ini kita bisa tambahkan, misalnya kita mau memonitor google.com, apakah up atau down, kita bisa. Ini, karena untuk kali ini kita membahas tentang Docker, jadi saya nggak akan lama-lama membahas tentang Uptime Kuma. Teman-teman bisa baca lebih lanjut di website-nya Louis Lam. Jadi saya tambahkan, mohon maaf, ini saya tambahkan ya Google. Saya save. Nah, gitu. Nah, ini jadi kita bisa dapat monitoring bahwa Google kondisinya adalah up. Nanti teman-teman bisa melihat historinya di sini. Ya, begitulah simpelnya mendeploy aplikasi menggunakan Docker, terutama Docker desktop di Windows. Baik, sekian diskusi untuk kali ini dari saya. Feel free untuk connect dengan saya di LinkedIn, linknya ada di layar. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.